lompat lagi, jadi kita bikin kayak model Indomie begitu. Jadi ada pakai rasa-rasa gitu kan. Seperti itu kan, itu juga banyak variasi, banyak lompatannya gitu. Sehingga itu pasarnya sendiri kayak kok bikin mie, pasarnya kita mau pasar umum atau pasar ke orang yang berbisnis lagi atau seperti apa menjadi supplier catering atau apa, kan punya strategi sendiri, Mas. Menurut saya ya. Jadi kalau mau satu step ya kita lebih baik kita berpikir yang ada di depan mata, bagaimana budidaya ini direalisasikan, dieksekusi. Mungkin 6 bulan sampai 3 tahun kita udah bicara mie-nya gitu kan. Bagaimana mengolah mie sambil berjalan, kita pelajari itu. Kalau sekarang dua hal ini jalan berbarengan, kita mesti deal sama pabrik tepung tuh kayaknya ya. Dan pabrik tepung saya nggak tahu di sini apakah Amiko produktivitasnya sebanyak apa, terus di sini juga di Jawa Barat tuh juga ada beberapa pabrik kecil gitu ya, tapi nggak terkenal gitu, kualitasnya juga saya belum pernah beli sih, makanya saya pernah nanya kan kita ke Mas Hasan, bisa nggak sih kita dapetin contoh tepung kayak apa sih yang bikin gitu ya, ke pabrik mana kita bisa beli, ini kita bisa, kalau ngolahnya sih mungkin saya bisa coba-coba gitu, karena kebetulan istri saya sih juga orang catering gitu ya, suka nyoba-nyoba bikin ini dan itu gitu ya. Mungkin kalau dari itu bisa kita coba-coba dijadikan apa namanya kue tiaw, dijadikan beras, dijadikan mie-nya tuh seperti apa sih gitu. Menurut saya sih mendingan satu-satu, sebelum ke sana budidayanya kita eksekusi dulu gitu ya. Lembaganya kita eksekusi dulu supaya kita ada jalan nih, pak gitu kan, langkah-langkahnya, dan kalau kita udah sepakati kita mau dari kualitas ya, dari awal sejak nanam satu lubang kualitasnya mesti bagus, jadi mulai dari pupuknya, bibitnya, pemeliharaannya gitu ya, itu terhitung terukur gitu kan, nanti penjualannya udah jelas, kalau kita udah bisa bagus ya pasti otomatis bagus. Dan untuk biaya awal itu menurut saya sih kalau sepakati kita jadwalkan, yuk kita bikin PT dulu gitu. Kita bikin PT masing-masing lah, kita nggak usah besar-besar, PT masa berdiri aja dulu. Investasinya nanti investor kan bisa dari internal, bisa dari eksternal gitu. Mas Hasan sendiri bisa jadi investor di perusahaan ini kan gitu. Masukin bang, jadi petani, jadi investor. Jadi petaninya di ini, nanti uangnya dikelola oleh perusahaan gitu kan. Tapi menghasilkan juga, karena kalau ini kan berarti ada sebagai bunga pinjaman, atau ada hitungan yang kita hitung bareng lah, sama-sama win-winnya gimana supaya yang menginvestasi juga senang, uangnya lebih besar daripada ditaruh di bank atau daripada investasi yang lain kan gitu ya, ada hasilnya, ikut terlibat dan senang juga gitu. Begitu sih menurut saya, kita bisa jadi jalan tengah. Gimana Mas Hasan? Saya bisa narik kesimpulan ya. Jadi kalau dari awal pembicaraan kita kan sebetulnya bukan masuk ke wilayah teknis ya. Tadi yang disampaikan ini sudah masuk ke teknis. Nah, ini saya kembalikan lagi, apa sih yang supaya kita itu visi misinya sama. Nah, di sini tadi kan kepecah dua. Satu fokus di pembudidayaan. Nah, yang kedua Pak Joko ini tadi kayaknya fokus, kita bisa sama-sama sambil proses penanaman, tapi pengolahan jangan ditinggalkan. Nah, artinya ini kalau dari pertanyaan yang saya dikasih 1 sampai 10, ini fokusnya di pertanyaan nomor 1 dan nomor 7. Nah, nomor 1 tadi lebih, yang tadi saya jelaskan itu konsennya adalah di budidaya atau pembukaan lahan supaya kita kapasitas produksinya itu punya sendiri, kualitas sendiri, tapi dengan jumlah yang banyak. Nah, yang kedua, kita loncat ke nomor 7. Seperti apakah prediksi penjualan porang kita ke depan? Nah, di sini saya sebetulnya sudah membuat target atau resume. Ingin saya target ke depan adalah yang kita bentuk ini seperti supermarket yang mensuplai semua dengan bahan baku porang. Nah, di situ ada yang namanya bibit, ada jual umbi produksi, ada jual chip, ada jual tepung. Nah, poin nomor 5 adalah olahan dari bahan baku tepung yang sudah disampaikan tadi. Artinya dari sini akan kembali ke sini, nyambungnya ke pertanyaan nomor 10.
bagaimana kita menentukan biaya awal dan pengeluaran lainnya. Nah, ini kalau menurut hemat saya itu ada dua pilihan, Pak. Jadi cara pertama, apakah kita menjalankan yang budidaya dulu, sembari nanti menjalankan produksi, itu pilihannya dua. Jadi tentukan pagu atau plafon untuk memulai jalan kita. Anggaplah misalkan plafon 10 gitu ya. Nah, dengan angka 10 itu nanti kita hitung sama-sama. Yang untuk pengembangan atau budidaya lahan misalkan di angka 5. Terus untuk belajar kita bikin pengolahannya di angka berapa, yang sisanya untuk manajemen atau untuk apa. Itu kalau dibalik plafonnya dulu kita tentukan. Atau option kedua, kita bikin bisnis plan secara menyeluruh, mulai pengolahan lahan, perluasan, terus ada nanti sifatnya riset yang untuk gimana cara kita memisahkan glukomanan, terus ada lagi riset gimana caranya kita bikin bahan olahan. Otomatis master plan-nya itu kita jadikan utuh. Nah, nanti dari situ kita akan punya rincian biaya, misalkan ketemunya angka 100. Nah, dari angka 100 ini, jangka pendek yang kita jalankan mana dulu nih, misalkan pengembangan yang di angka 10, oh ini posting kita jalan tahap pertama. Tahap kedua untuk riset dicadangkan berapa. Nah, artinya kita pilihannya hanya dua, master plan-nya jadi dulu, atau dengan pagu yang kita punya, itulah yang kita jalankan dapatnya di mana dulu. Betul. Jadi menurut saya sih lebih mengerucutnya ke sana. Kalau teknis untuk pengolahan ataupun budidaya yang per titik bagaimana, nah itu itu teknis banget. Lanjutnya ya. Kira-kira seperti itu kalau evaluasi. Setuju Mas Hasan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya coba lontarkan ini kan supaya untuk lebih memantapkan kita ya. Kita tuh kalau berbisnis tuh harus mengerti sebanyak mungkin gitu kan. Sebanyak mungkin, jadi bukan sekedar ikutan euforia rame-rame gitu kan. Toh ujungnya start lagi, oke, begitu kita sepakat, environment kita sama, misi kita sama, yuk kita bikin PT ya, kan gitu ya. Supaya kita mulai bisa ngitungnya gampang gitu kan. Oke, kita bikin PT dulu, kita yuk nyemplungin sama-sama berapa jadi PT, selesai. Udah gitu baru kita bikin tadi step kedua, bikin bisnis plan lengkap. Mungkin nggak usah selengkap itu, kita sepotong dulu deh, karena kemampuan misalnya berpikir, kita bicara budidaya yang benar-benar perfect gitu kan bisnis plannya, sampai dengan hasil lagi itu masuk nanti planning yang kedua kan gitu, masuk lagi planning kedua, ada risetnya gitu kan, riset dan itu nanti goalnya sama. Goal yang realnya ada supermarket bibit yang mulai dari bibit nanti untuk supermarket bahan sampai ke pemupukan, mungkin sampai jual chip, jual umbi, sampai jual hasil olahannya gitu kan. Semuanya itu memang proyeknya menjadi proyek gede banget ini gitu kan. Ini kan proyek menjadi besar, tapi nggak mustahil gitu. Bukan yang mustahil pada saat kita startnya yang benar. Startnya jadi benar, sehingga semua orang mungkin yang dari petani orang dari manapun akan mengerucutnya ke kita gitu. Nanti ada orang yang mengolah apapun mengerucutnya kepada kita, jadi menitip kan. Karena memang itu kita harus punya 1000, mungkin kerjasamanya adalah nempel di Indomaret misalnya. Yang ada satu gerai di depan selalu ada gitu kan, sehingga ada kios, bukan lagi supermarket, ada kios kecil gitu loh, yang bisa melebar ke pelosok gitu dengan cukup banyak. We don't know, kita nggak tahu, tapi pola itu memang benar secara bisnis yang harus dilakukan. Nah, tawa lagi, yuk kita mulai aja dari action plan kita nomor 1. Ya, paling kita tidak bikin dulu lembaganya yuk, gitu kan, supaya kita nggak terus terjebak nanti di wacana loh Pak. Kita udah sering kali ngomong-ngomong bisnis, akhirnya kita ngomong-ngomong begitu mau eksekusi kan, Pak Randy udah mulai beli katak nih kemarin, pengen tapi kan terus mau diapain nih gitu loh. Terus saya juga nanti bingung, nanti ngitungnya gimana nih kan gitu kan. Kok kita mau order lagi berapa banyak, mau diterima apa enggak, udah itu kan bercampur baur dengan yang punya Mas Hasan. Terus gimana ininya kan gitu. Ini kan nggak sesederhana itu, nggak segampang itu, karena apa? Ini kan menyangkut tata kelola gitu. Dan yang beli dari luar dengan bibitnya Mas Hasan itu belum tentu sama bagus gitu loh. Kelihatannya fisiknya sih mungkin oke gitu kan. Begitu ditanam, karena dia punya sejarah penanamannya berbeda. Kalau
saya punya udel kan, lihat turunannya kan Pak, ini bapaknya siapa, emaknya siapa, anaknya kayak gimana, kualitasnya beda gitu, ternyata memang beda ternyata gitu kan. Itu turunan itu beda, dan orang ini kan makhluk hidup tuh memang nggak bisa ada siklus ini, ada siklus dari pertumbuhan dia, dari asalnya kan gitu, terjadi mutasi, terjadi ya dengan adaptasi dengan lingkungan, dengan budaya, dengan tanah, dengan pupuk. Ternyata itu masalah pupuk kimia tuh cukup riskan ya dipakai di porang ya, karena nanti itu berpengaruh terhadap glukomanan, dan itu yang menjadi standarnya para pabrikan untuk menerima apa tidak loh Pak. Itu yang kita, makanya kenapa kita punya standar pabrik harus menerima. Bagaimana Pak Randy? Kita, kalau saya sih senang aja kalau mau ini kita tentuan kita sama-sama bikin nama. Ya silakan Pak. Boleh nambah sedikit lagi ya. Jadi dari apa yang kita diskusikan tadi, kita lupa tidak menyentuh satu hal, bahwasanya orang ini tidak seperti padi, tapi dia punya siklus kapan dia tanam, kapan dia dipanen, dan kapan dia waktunya pembibitan. Iya betul. Nah ini tadi kalau kita fokus, oke, ini sekarang kita sepakat, habis mungkin bikin legalitas, bikin PP, habis itu kita fokus penanaman. Nah padahal ini musimnya kan belum musim tanam. Nah artinya plan kita ini kan nggak bisa dijalankan, nanti dijalankan baru bisa di bulan September. Nah yang perlu saya jelaskan adalah bisnis di porang ini kalau kita ngambil sepotong-sepotong, maka kerja kita tidak bisa 1 tahun full. Tapi kalau misalkan yang tadi disampaikan, kita pinginnya supermarket komplit dari hulu sampai hilir lah, itu kita bisa kerja selama 1 tahun. Nah, sedangkan saat ini timingnya adalah musim panen baru tahap 1, yaitu yang dipanen baru kataknya. Nah, untuk umbinya baru dipanen 1 bulan setelah semua dorman dengan sempurna. Artinya itu di bulan Juni baru itu bisa diangkat dengan bagus. Nah, kalau kita memang menentukan pilihan yang di fase pertama, misalkan kita budidaya dulu, berarti nanti kita setelah panen sampai dengan di bulan September, kan kita ada idle nih. Nah, apa ini yang mau dikerjakan? Nah, satu lagi yang perlu kita sepakatin bahwa kalau kita produksi porang, itu mekanismenya hampir sama dengan pabrik gula. Jadi dia bekerja hanya 3 bulan, tapi untuk membiayai hidup pabriknya itu selama 1 tahun. Nah, di situ kuncinya adalah bagaimana itu bisa terjadi. Pertama, yang dimakan itu harus cukup untuk memenuhi kebutuhan 1 tahun. Berarti di situ lahan yang akan ditanam harus luas. Yang kedua, kapasitas pabrik atau yang ngunyah itu harus bisa menyelesaikan giling atau produksi waktu 3 bulan, tapi untuk mencukupi dimakan selama 1 tahun. Jadi ini poin pentingnya Pak ya. Selain yang kita bicarakan tadi itu memang sepakat ya, semuanya bagus, tapi untuk menentukan pilihan, faktor yang saya sebutkan barusan itu juga harus sebagai bahan pertimbangan. Ya betul. Kira-kira sebenarnya memang sekarang ini saatnya lari harusnya. Sekarang kalau memang legalitas, harusnya legalitasnya dikebut. Terus udah gitu supaya Pak Randy atau ini kita mau beli katak gitu, mau investasi berapa jelas terukur ya. Mau beli kataknya siapa, mau investasi oke, cemplungin, udah gitu belajarin katak gitu kan, udah jelas. Jadi tercatat semuanya kan. Mulai tercatat, termasuk juga nanti apakah katak-kataknya dari Mas Hasan sendiri menjadi dibeli, apa menjadi bahan dasar kita untuk mulai berbisnis kan gitu ya, kan bisa aja kan begitu, jadi berapa persennya kan itu. Dan kalau tanpa kejelasan juga nanti Mas Hasan susah, kita mau jualin punya Mas Hasan juga susah kan gitu. Gitu. Ya, harus ditentukan dulu kalau kita sepakat mekanismenya kayak apa, job desk-nya masing-masing apa, wewenangnya sampai sejauh mana, itu kan juga harus. Kalau gitu gini Mas Hasan kasih answer deh ke saya supaya kita semua nanti mungkin
Oke, kalau kita mau pakai dari Mas Hasan, makanya kenapa saya selalu ke legalitas, Pak. Kalau kita udah punya SD, kita deal sama Mas Hasan punya Mas Hasan mau saya beli atau konsinyasi boleh nggak? Misalnya gitu ya. Kita beli nanti pembelian langsung uangnya masuk ke kita yang jualin misalnya. Jadi kita punya hak menjual punya Mas Hasan, tapi nanti uangnya langsung ke Mas Hasan, kita dapat lebihannya misalnya kan gitu dari perusahaan. Misalkan jelas tapi kita ada agreement dengan Mas Hasan, terus nanti untuk jual yang lain kok kita beli juga dari luar gitu kan, nanti kan ditampung di tempat Mas Hasan. Nah itu kan penampungan itu ada biaya enggak kan gitu kan, biayanya gimana, terus apa segala macamnya kan nanti mesti berhitung ya Mas ya, nanti kalau main gampangan tuh gak enak di ujungnya. Bener, mendingan kita pahit aja. Mendingan kita pahit, kita mau datang 1 ton, ntar dulu ini bagaimana, ini saya juga bingung. Iya. Pakai biaya berapa, terus nanti perhitungannya bagaimana atau kayak apa, kan kita belum betul penyimpanannya. Nanti tiba-tiba udah disimpan, oke lah, Mas Hasan mau bantu disimpan, tiba-tiba terjadi penyusuan atau kehilangan atau apalah kita nggak tahu. Terus bagaimana pertanggungjawabannya kan gitu ya? Saya kira kita mau mulai segala sesuatu ini udah kita pertemanan kita udah bagus, udah sering ketemu nih. Jangan sampai kita rusak gara-gara yang sesuatu yang nggak jelas. Betul. Saya juga nyari teman itu lebih gampang. Kalau menjaga pertemanan itu yang susah, Pak. Iya, itu kan kita udah bagus nih, jangan sampai rusak gara-gara yang sesuatu yang nggak tertulis gitu menurut saya sih. Nggak ada kesepakatan lah. Karena orang kan apalagi sekarang yang gampangan, gampang tiba-tiba terjadi sesuatu di luar dugaan, udah gitu siapa yang mau tanggung jawab? Bagaimana ini penyelesaiannya, saling melempar cuci tangan semua gitu kan repot nanti gitu. Saya sih lebih setuju begitu, kalau sepakati lembaganya kebut aja. Cuma sekarang lagi dilarang mudik nih ya, bisa kumpul nggak ya kita tanda tangan di satu notaris gitu ya, apa di Ngawi apa di Solo apa di Bandung gitu, di tengah-tengah gitu ya, apa ya atau di Ngawi. Di Ngawi juga enak sih, sekaligus di sana sebenarnya. Ada kenal notaris Pak Sada? Ada banyak notaris ini. Pak kita mulai kemarin saya bikin legalitas ya, ORIP Indonesia, mungkin itu bisa dipakai lagi, bisa. Ya nggak apa-apa, setelah kita nggak tahu coba Pak Randy gimana kita jadwalkan, jadi kita datang ke Ngawi bareng-bareng ngelihat juga, sekarang tentuin kita ini Lebaran kali ya, sekarang dilarang pergi-pergi kita tanda tangan bareng-bareng udah jadi gitu. Tapi Pak Randy gimana Pak Randy? Pak Randy. Mikrofonnya mati. Pak Randy. Ya unmute. Ya karena supaya nanti Pak Johan mau jalan juga enak. Ini enak kalau kita ngomong-ngomong doang begini nggak pernah jalan sih. Paling tidak gini kita Pak, tidak mengeksekusi gitu. Paling tidak begini Pak, paling tidak ini kan nggak tereksekusi, akhirnya jadi gini. Kita bisnis tuh banyak yang saya tangani itu ya. Itu masalah momentum, Mas Hasan. Momentum dari momentum. Kalau momentumnya hilang itu langsung dead ya. Tadi sampaikan momennya di sini kan ada berapa fase ya. Kalau kita fase pertama, harus fase kedua lewat, fase ketiga. Ya, kalaupun sampai harus begini ya berarti kita fokusnya ditanam gitu loh. Kalau lewat bibit ini kan berarti kita mesti membeli ya. Ini nanti yang bisa ditanam dulu ya gitu ya. Bisa kita mau mulai itu yang tanam umbi, udah gitu nanti itu baru mulai katak lagi. Tapi saya kan sekarang punya katak yang sekarang ini kan juga harus kita bantu menjadi modal awal untuk bergerak sebenarnya. Sebetulnya ya itu tadi, saya sudah punya bibit katak bagus, umbi juga bagus. Kalau startnya dari situ hanya tinggal dengan katak saya ini apakah disampaikan sebagai modal awal saya, tapi saya dalam bentuk katak, bukan dalam bentuk rupiah. Ya, betul, bisa bentuk begitu kan, jadi masukkan itu semua gitu. Jadi kan enak, jadi uang cashnya nanti tinggal dibalikin ke Mas Hasan kan. bisa
Bisa dihitung sih semua. Mas Randy gimana, Mas Randy? Ini bentar lagi udah sekarang jam Nggak usah 1, di setengah mute 2 nih. punyanya Pak Randy. Eh, Boleh Pak masuk di 2 handphone, Johan nggak harus apa-apa Pak. harus ada kegiatan lain. Tapi paling nggak diskusi siang ini lebih mengkerucut ya. Apa namanya? Lebih punya tujuan kemana, lebih arah. Kalau bisa tulisan-tulisan itu di share ya di sini, terus kita kalau punya ide-ide nama pun itu pengaruh ya, nama nih ya, yang nama tuh harus kalau orang Jawa bilang nanti saya share ada ya. Sip. Kalau saya ada di sini semua nih Pak. Jadi baru ketik-ketik karena saya fast learner kemarin, dari segala info saya coba di ini ya, diolah ya. Ya hasilnya seperti ini, jadi kita percepat bisa lah. Ya paling tidak Pak, dari dari hulu ke hilirnya sudah ada blueprintnya Pak. Bisnis orang memang di semua lini itu menjanjikan, tapi garis besarnya saat ini antara makanan dan yang dimakan itu lebih banyak yang makan. Maksud saya antara luas pertanian atau lahan yang ditanam orang dibandingkan yang siap mengeksekusi hasil olahannya itu gak sebanding. Betul. Masih sangat defisitnya jauh. Artinya kita mau bergerak di mana saja monggo, tapi tidak akan ada ruginya kalau kita pengembangan lahan sebanyak-banyaknya. Karena tanpa kita belum punya pabrik pun, pabrik yang nampung itu sangat-sangat terbuka luas. Syukur-syukur kita bisa mengolah sendiri. Jadi hasil panen kita itu nggak sampai keluar ya, kita produksi dalam. Kalau saya setuju sih. Betul. Saya setuju banget Mas Hasan, kita startnya harus dari budidaya kok. Nanti budidaya itu jadi, pabrik bisa kita kendalikan kok. Bisa kebalik. Yang ngolah sendiri juga udah siap kok, itu semangatnya 45 itu. Iya, siap lah udah. Oke, kalau gitu apa lagi ya? Sayang Mas Randy Pak Randy nggak bisa bicara ya. Tapi paling nggak kita gini deh, Mas Hasan bisa dibantu aja, mungkin dimulai di prepare aja di Ngawi itu nanti kita bikin PT di sana lah gitu kan, mulai masukin data nama-nama nanti nama-nama ini KTP segala macam kita masukin ke situ kan, nanti nama PT-nya apa, jadi sambil ini berjalan legalitas, terus nanti kita mulai dihitung kalau itu masukin berapa, ini berapa kan gitu, secara store-storannya sedikit dulu kita bisa masukin kan gitu. Intinya misalnya itu kalau bikin PT itu persyaratannya apa saja, terus apa yang dibutuhkan, dan nanti saya share di grup gitu ya. Boleh Pak Hasan. Sebenarnya sih bikin PT mah tinggal KTP dan sebagainya itu harus ada. Terus udah gitu mau namanya apa, terus kita bergerak di bidang apa. Nanti ada pilihan. Saya punya, nanti saya masukin di grup juga, itu ada pilihan. Kita mau di perdagangan, di apa itu. Nanti bisa ada beberapa pilihan gitu ya. Kalau sudah ada langsung aja dibikinin, terus nanti tinggal yang lain setor KTP kan selesai Pak. Ya, nah, tapi namanya mau apa gitu nih, nama kan juga mesti semua happy ya. Tadi masih ngolek dari yang usulan tadi kan ada PT Subur Makmur Bersama, PT Porang Uripku. Ini saya ada tambahan PT Urip Porang Indonesia atau PT Urip Porang Bersahaja. Nah ini saya cuma dapat dari nyonya tadi, pokoknya ada nama uripnya deh salah satu, yang lainnya monggo. Iya. Ya oke, itu bisnis gitu. Saya suka dengan nama urip yang begitu karena itu kan hidup namanya kan gitu. Kalau saya Jawa. PT Urip Porang Indonesia. Jadi kita ada Indonesianya itu masih ya punya kita lah nanti brandnya. Atau ya monggo yang lainnya kalau di share nanti ya. Supaya kita bisa lihat, nanti saya juga akan share di grup beberapa hitungan kalau kita mendirikan badan usaha itu ada beberapa pilihan-pilihan yang bisa kita pilih gitu ya, bidang usahanya apa segala macam, bisa lebih dari satu, jadi kita bisa budidaya, bisa juga masuk ke hasil perdagangannya gitu nanti gitu kan. Jadi ada kategorinya yang bisa kita centang lah, mungkin sampai 5 itu masih bisa gitu. Ada 5 pilihan supaya kita agak leluasa nanti kalau ngejual bibit bisa, ngejual ini bisa, ternyata budidayanya juga bisa gitu. Ya, yang pasti saat ini itu pilihan kedua Pak.
kalau bahasa guyonannya itu duluan mana ayam sama telur. Sekarang telurnya ada ya udah dijadiin ayam. Atau kalau ayamnya ada ya udah suruh bertelur. Itu aja udah. Iya, betul. Kita banyak segera action aja. Kalau masalah ini kan sambil ditata sama-sama bisa gitu. Jangan sampai terjebak di mekanisme tapi kita nggak melangkah-melangkah nanti momennya sudah hilang. Itu yang saya kenapa ingin kejar, kita mesti action. Tapi kalau kita misalnya sekarang udah ada legalitas, mau nggak mau semua akan kedorong. Wih, udah punya, terus lu mau diam aja. Kan itu palingnya udah satu langkah. Udah gitu langkah keduanya apa, langkah ketiganya apa, terus gitu. Mau nggak mau aja, walaupun nanti agak perjalanan nggak lancar, tersyok-syok, tapi kita jalan gitu. Betul. Pasti jalan. Kan kalau mau mulai sesuatu pasti ada peningnya lah dikit. Yang penting blueprintnya gimana okay, Mas Yohan, Pak Johan, ada tambahan? Yang penting ini kan blueprintnya oke, Pak. Dari hulu ke hilir. Kalau unmute masih di unmute dulu, Pak. Halo, ya? Halo? Sudah? Nah. Yang penting tuh hulu ke hilir. Ada suaranya ya. Hulu ke hilir untuk volumenya mungkin dikecilkan. Dikecilkan? Volumenya dinaik. Oh, dinaikkan toh. Hulu ke hilirnya, yang penting blueprintnya, Pak. Blueprintnya oke, ini kan sudah oke, Pak. Blueprintnya sudah oke. Suaranya nggak muncul. Oh, suara nggak muncul. Waduh. Sebentar. Aduh, yang ini. Ini berarti kasusnya sama punya Pak Randy nih. Nggak bagus sinyalnya kayaknya. Ini sinyal nggak bagus. Oh, sinyal nggak bagus. Oke lah. Sudah? Nah. Sudah ada suaranya.